Selamat malam semuanya, Eh, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. eh, Kungsi kungsi facai Sinian Kuala buat yang merayakan. Hari ini saya akan membahas tentang gizi untuk kesehatan sendi. Jadi di sini yang saya mau membahas satu penyakit hari ini tentang osteoartritis. Coba Bapak Ibu bisa ketik di chat. Kira-kira apa itu osteoartritis? Saya kasih waktu 1 menit untuk ketik apa itu osteoartritis atau apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari ketahui tentang osteoartritis. Radangan sendi, oke, radang sendi, pengeroposan, kekurangan gizi pada tulang, oke. Oh, temannya osteoporosis, oke, peradangan pada sendi, oke, radang sendi, oke. Terima kasih untuk jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, osteoartritis adalah peradangan kronis di sendi. Jadi, radang sendi ya, betul ya tadi ya. Terus temannya osteoporosis itu juga betul. Tapi bedanya kalau osteoporosis tuh tulangnya kropos. Jadi, kopong, tulangnya berlubang-lubang. Kalau ini radang pada sendinya. Akibat kerusakan pada tulang rawan atau bahkan kekurangan cairannya pada sendi. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat nih di sini ya, eh, ini yang sendi yang normal. Eh, ini contohnya dilihat di sini. Ini yang normal. Jadi kalau dilihat di sini, yang warna ini yang saya tunjuk, eh, itu ada cairan sinovialnya atau intinya cairan sendinya begitu ya. Nah, kalau yang biru ini tulang rawan atau namanya kartilago. Nah, yang ini tulang. Ini yang sehat. Nah, kalau osteoartritis atau radang sendi itu terlihat ya, tulang rawannya habis. Ini kan kelihatan yang birunya beda. Terus cairannya juga pasti mulai menipis karena akhirnya tulang sama tulang ketemu. Jadi harusnya ini antar sendi. Sendi itu kan untuk bergerak ya Bapak Ibu ya, supaya bisa berjalan begitu ya. Nah, ini ternyata habis jadi seperti ini. Nah, itu nanti bisa ada serpihan-serpihan di cairannya. Dan ini kalau bertemu, ini sakit luar biasa. Karena tulang bertemu dengan tulang. Padahal seharusnya itu seperti ini, normalnya ini tulang keras bertemu tulang keras, terus cairannya kurang. Jadi biasanya muncul tuh sampai suaranya ada suara atau bunyi gitu kalau berjalan. Kayak ketak-ketak. Nah, saya mau tanya, kira-kira ya Bapak Ibu yang di sini, eh, apa faktor resikonya? Coba, apa sih yang bisa menyebabkan seseorang itu beresiko terkena osteoartritis atau radang sendi tadi? Coba boleh dicet jawabannya, Bapak Ibu. Kira-kira kenapa? Kenapa bisa menyebabkan, oh, berat badan? Oke, terima kasih. Kurang olahraga. Oke, ada lainnya? Oh, berat badan berlebih. Terima kasih ya, Pak Artita. Kurangan kalsium. Terus ada lagi, udah tua. Ada lagi mungkin kira-kira apa ya yang beresiko sehingga seseorang tuh terkena osteoartritis. Kurang kalsium, faktor usia, cairan sinovialnya berkurang dan encer, faktor makanan, kecapean, oke. Kurang minum vitamin, oke. Ada lainnya? Kurang minum air, oke. Oh, kurang pemasukan. Pemasukan apa ini, Pak Adi? Sering bawa beban. Oke. Eh, Terima kasih untuk jawaban-jawaban tadi ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama faktor resikonya itu
Usia. Jadi tadi betul ya. Semakin bertambahnya usia, keelastisan tulang tuh berkurang. Jadi tulang rawan tuh juga mulai berkurang. Jadi itu pasti mempengaruhi faktor resiko. Semakin bertambah sekitar 40 tahun ke atas, itu faktor usia ini semakin mempengaruhi terjadinya osteoartritis. Nah, terus yang tadi betul ya, tadi ada yang mengatakan berat badannya berlebih atau obesitas. Kalau Bapak Ibu pernah ikut saat saya sharing kesehatan tentang berat badan berlebih, nah ini bisa ternyata obesitas tuh bisa mempengaruhi ya terhadap osteoartritis. Kenapa begitu? Bapak Ibu bisa bayangkan ya di kira-kira kalau misalnya nih tubuh kita yang normal, tapi kita harus mampu untuk menanggung sendi-sendi, contohnya misalnya pada lutut ya, yang kecil. Kalau obesitas, berat badannya berlebih, tapi sendinya nggak bertambah besar, tulangnya nggak bertambah besar, tetap. Jadi bebannya itu kan sangat membebani gitu ya. Jadi itu merupakan faktor resiko terjadinya radang sendi. Jadi perlu untuk menurunkan berat badan. Terus genetik. Nah, ada beberapa yang mengatakan di jurnal juga, terus di eh, Persatuan Dokter Tulang juga di Indonesia juga mengatakan adanya genetik. Jadi kalau ada yang resiko keturunan, jadi misalnya keturunan dari papa atau mamanya ada yang terkena OA, OA itu singkatan dari osteoartritis ya Bapak Ibu, itu bisa menjadi faktor resiko. Nah, yang ini apa artinya? AF, AF itu artinya aktivitas fisik yang berlebihan. Apa contohnya? Olahraganya berlebihan, terlalu. Terus misalnya, aktivitas fisik berlebihan apa? Contohnya beberapa pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang lebih mengandalkan tenaga atau otot, atau eh, intinya lebih mengandalkan kekuatan. Nah, itu bisa menjadi resiko terjadinya osteoartritis. Contohnya, sering bungkuk, sering jongkok, terus berdiri lagi, terus melakukan gerakan satu sisi, terus itu juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya radang sendi. Terus riwayat cedera pada sendi. Jadi misalnya pernah memang eh, ada cedera gitu pada sendinya. Nah, itu ternyata bisa jadi faktor resiko terjadinya radang sendi atau osteoartritis. Nah, ini yang terakhir, perempuan. Nah, ini ternyata saat banyak jurnal yang mengatakan perempuan itu lebih beresiko terkena osteoartritis daripada laki-laki. Kenapa? Ada faktor menopause. Yang kedua, riwayat memakai high heels atau sandal berhak ya. Karena kenapa saat seperti ini itu akan tertekan. Jadi kan di jari-jari ini juga ada sendi ya Bapak Ibu di jari-jari kaki. Nah, itu menekan. Jadi bisa beresiko terkenanya radang sendi. Nah, oke, sekarang pertanyaan saya nih Bapak Ibu bisa dijawab di kolom chat ya. Eh, OA, OA itu tadi singkatan osteoartritis bisa terjadi di mana saja ya. Yang paling sering di lutut kan. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang pernah tahu radang sendi itu bisa terjadi di bagian mana aja, di bagian tubuh kita, di bagian mana saja? Ada bisa kira-kira boleh ditulis lutut, oke, sikut, oke. Ada yang lainnya mungkin di bagian mana sih yang bisa terjadi gitu? Jadi pangkal paha, pergelangan, tangan, kaki, oke. Belikat, oke. Pangkal paha, tumit, oke. Ada lagi? Oh, bahu, jari-jari, pinggang, oke. Oh, punggung, oke. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bapak Ibu. Jadi,
Yang pertama di tangan. Jadi di jari-jari tangan itu bisa ya terjadi. Terus di pergelangan tangan juga bisa ya Bapak Ibu. Terus yang paling sering lutut. Ini yang paling sering biasanya. Terus di panggul. Panggul itu di eh, daerah, kalau di sini, nah itu biasanya panggul tuh juga bisa terjadi. Terus tulang belakang, terus kaki, pergelangan kaki, bahu, tadi bener ya, ada yang mengatakan bahu, terus siku atau sikut gitu bisa. Dan bisa di bagian yang lain bisa. Tapi ini eh, yang saya tuliskan di sini itu yang tertulis di rekomendasi atau buku khusus osteoartritis yang ditulis oleh Persatuan Dokter Tulang di Indonesia. Jadi ini yang paling sering terjadi, radang sendi di mana aja? Ya di bagian ini. Ada tangan, lutut, panggul, tulang belakang, kaki, pergelangan kaki, bahu, siku. Dan yang terakhir di rahang. Nah ini kasus khusus biasanya. Jadi di sini, kalau Bapak Ibu buka mulut, nah ternyata bisa terjadi eh, di sini radang sendinya. Jadi bisa mempengaruhi. Nah, terus gejalanya. Oke, eh, Bapak Ibu bisa jawab lagi. Kira-kira gejalanya apa aja sih kalau terkena osteoartritis atau radang sendi? Oh, bisa jawab di linu. Oke, nyeri. Nyerinya di bagian mana, Bapak, Bapak Ibu? Kira-kira pada bagian apanya gitu? Terus selain itu apa lagi gitu? Tadi saya udah eh, kira-kira tadi ada pas awal saya ngomong itu ada tuh saya bilang gejalanya seperti ini gitu. Karena kan tadi dilihat dari struktur tulangnya, nah itu bikin apa? Nyeri di pergelangan tangan, senut-senut, celekit celekit di sendi, oke. Kebas, kesemutan, oke. Bunyi kretek-kretek, terasa panas, oke. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Atau mungkin di sini ada nih yang oh, saya terkena osteoartritis gitu. Jadi ini yang saya rasakan gejalanya gitu. Oh, nyeri, bengkak, kemerahan, struktur sendi berubah. Kalau gerak sakit di tulang, bengkak. Oh, oke. Ya, terima kasih ya jawabannya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi ini yang pertama, betul ya, nyeri sendi. Jadi nyeri itu nyerinya biasanya di sendi-sendi. Sendinya terasa kaku. Nah, sendinya di mana aja yang tadi ya? Bisa di mana aja? Bisa di jari, bisa di pergelangan tangan, di lutut, di pergelangan kaki, bahu gitu ya. Terus bisa di panggul, tulang belakang. Jadi banyak dan itu terasa nyeri. Nah, sendinya bengkak. Tadi betul ya. Jadi yang tadi dijawab Bapak Ibu sekalian tuh betul. Sendinya bengkak, terasa panas, jadi terasa hangat biasanya tuh kalau dipegang. Terus, nah ini terdengar suara gesekan atau berbunyi saat menggerakkan sendi. Tadi ada yang menulis ya, kretek-kretek itu bunyinya. Nah itu ada krepitasi, jadi ada suara karena eh, yang tadi saya bilang tulang sudah ketemu dengan tulang, jadi saat harusnya ada bantalannya, tapi itu karena nggak ada bantalannya, jadi tulang ketemu tulang, jadi kedengaran akhirnya ketak-ketak. Terus ototnya lemah dan massa ototnya jadi berkurang. Terus muncul taji atau tulang tambahan biasanya. Nah, yang terakhir, timbul benjolan pada sendi di jari tangan. Biasanya ini kelihatan. Jadi kayak ada benjolan gitu di sendi di jari tangan. Dan biasanya kadang karena ada muncul benjolan, jadi nggak lurus jari tangannya tuh agak bengkok gitu. Nah, ini tipsnya Bapak Ibu. Ah, yang pertama, ini. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah perubahan gaya hidup sehat. Apa aja yang perlu dilakukan? Diet untuk menurunkan berat badan. Itu seperti apa? Kalau misalnya obesitas,
Bisa dilihat ya Bapak Ibu dari indeks massa tubuhnya, dari persentase lemaknya, lingkar perutnya, dilihat. Oh iya, memang perlu ternyata obesitas, terus perlu untuk menurunkan berat badan. Nah, itu bisa konsumsi seperti makan tinggi serat begitu. Terus perlu dilihat, perlu di apa saja yang perlu untuk diturunkan gitu ya. Kurangi misalnya kurangi makanan berlemak gitu ya, makanan tinggi gula dilihat untuk menurunkan berat badan. Terus fisioterapi. Biasanya disarankan fisioterapi dan olahraga ringan. Nah, ini karena kenapa? Semakin tidak digerakkan akan semakin kaku, Bapak Ibu. Cuman ada catatan, olahraganya ringan. Bapak Ibu bisa searching di YouTube banyak olahraga untuk osteoartritis gitu, pasti keluar banyak. Dan jangan lupa konsultasikan ke dokter bagaimana olahraganya. Biasanya tetap diperbolehkan, tapi memang dalam eh, yang ringan gitu. Jadi nggak berlebihan atau tidak yang eh, tinggi gitu. Nah, terus konsumsi obat. Nah, biasanya dokter akan memberi tuh obat-obat tertentu untuk mengatasi nyerinya, jadi anti nyeri. Terus, nah ini suntik cairan. Ini kalau memang sudah kan pasti kalau osteoartritis itu ada tahapnya. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ini ke dokter, biasanya akan ada tuh tahap-tahapnya. Nah, ada tahap sampai perlu suntik cairan karena saking sakitnya. Nah, itu ada suntik cairan, jadi kortikosteroid. Jadi dia disuntik cairannya supaya bertambah, jadi ada bantalannya. eh jadi nggak sakit gitu. Jadi lebih mengurangi rasa sakitnya. Terus yang paling udah nggak bisa ditahan lagi operasi. Nah, operasi itu bagaimana? Jadi ada pen gitu. Jadi ada platnya gitu. Jadi nggak sakit. Jadi tetap bisa berjalan. Karena kalau sampai tahap operasi ini biasanya yang udah tahap parah dan mereka nggak bisa berjalan karena saking sakitnya. Dan biasanya itu udah keluar tulang kecil-kecilnya karena saking seringnya bergesekan. Nah, ini konsumsi suplemen makanan. Jadi bisa beberapa banyak suplemen makanan yang bisa mendukung untuk mengatasi osteoartritis. Contohnya ada kolagen gitu ya. Terus bisa juga kondroitin banyak ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang tadi tipsnya kalau udah kena ya, yang ini pencegahannya. Jadi gimana caranya untuk mencegah supaya tidak kena osteoartritis atau radang sendi? Mengontrol berat badan. Jadi ini penting sekali ya Bapak Ibu ya, buat mengontrol berat badan. Eh, karena yang tadi saya bilang, kalau terlalu gemuk atau terlalu besar, beban sendi itu kasihan gitu. Jadi harus menanggung banyak sehingga sakit, tekanannya tuh banyak dan tuh bahaya. Terus rajin olahraga, jangan lupa pemanasan dan pendinginan. Nah, ini yang sering biasanya dilupakan. Oh iya, Bob, iya, saya sudah olahraga, tapi saat saya tanya pemanasannya bagaimana, pendinginannya gimana, lupa. Padahal pemanasan dan pendinginan itu penting dalam sebuah latihan fisik, apapun itu. Pemanasan biasanya 5 sampai 10 menit, pendinginan juga sama, 5 sampai 10 menit. Jadi pemanasan, terus lakukan itu misalnya mau kardio-kardio, mau angkat beban, mau berenang-berenang, mau jalan-jalan, terus baru pendinginan. Tetap harus dilakukan. Sekecil apapun atau misalnya contohnya saya cuman keliling kompleks gitu ya, tetap perlu pemanasan dan pendinginan. Terus menghindari cedera pada sendi. Apa contohnya? Jangan lakukan satu aktivitas yang terus-menerus. Terus misalnya, apalagi untuk wanita, kurangi untuk selalu memakai high heels. Karena itu tekanan, jadi itu berbahaya untuk sendi-sendi, tekanannya yang tinggi. Jadi boleh, boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Karena itu bisa
meningkatkan resiko terkena osteoartritis atau radang sendi. Nah, eh, yang di sini ini saya mau jelaskan tentang suplementasi kolagen untuk kesehatan sendi, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada tipe 2 kolagen yang biasa dan ini ada yang kolagen terhidrolisa. Artinya apa bedanya? Yang terhidrolisa ini lebih kecil, jadi lebih mudah diserap tubuh. Nah, ini contohnya kalau ini sel gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang terhidrolisa itu bisa langsung masuk ke tulang. Nah, tapi kalau yang biasa itu masih perlu proses. Jadi masih masuk sini, terus masih masuk sini. Jadi masih prosesnya itu masih banyak gitu. Nah, kolagen terhidrolisa ini telah terbukti mengandung peptida aktif biologis yang mampu dengan mudah mencapai jaringan sendi. Jadi ini ya, jadi langsung bisa masuk gitu Bapak Ibu. Lebih mudah, penyerapannya lebih maksimal dan lebih cepat masuknya. Dan memberikan efek melindungi tulang rawan. Nah, kolagen tipe 2 ini menghambat peradangan. Nah, ini ada lagi juga jurnal yang mengatakan kolagen tuh baik untuk OA atau osteoartritis. Jadi, kolagen terhidrolisa dapat langsung mencapai target bagian tubuh mana yang membutuhkan pembentukan kolagen. Karena kenapa? Kolagen tuh bagus untuk eh, mengatasi osteoartritisnya. Suplemennya, ini yang mau saya bahas. Kalau di Swanghorn, itu suplemen apa sih? Kalau untuk bagian seperti ini, sendi begitu ya Bapak Ibu ya, atau tulang gitu ya. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat ini ada Viking. Nah, kalau di sini ini saya mau sampaikan ya. Jadi di sini terlihat beban yang ditanggung sendi lutut. Kalau berjalan itu berat badan dikali 1 sampai 2 kali lipat. Kalau naik tangga itu lebih banyak bebannya. Berat badan dikali 3 sampai 4 kali lipat. Coba bayangkan kalau berat badannya berlebih. Nah, ini nih makanya perlu untuk mengontrol berat badan. Nah, biasanya ini akan muncul. Itu hanya untuk orang tua. Karena faktor resikonya orang tua, betul memang. Tapi bisa terjadi di anak muda. Ini, jadi jangan meremehkan, oh berarti kalau yang anak muda nggak kena ya, di bawah umur 40 tahun aman ya. Belum tentu. Karena eh, pasti ada kejadian anak-anak muda yang terkena. Nah, ini ya tadi dilihat faktor penyebabnya karena berumur, penggunaan sendi berlebihan, terus adanya obesitas, terus olahraga, terus sepatu hak tinggi. Nah, ini ya, melipat kaki atau duduk terlalu lama, posisi tubuh yang tidak benar. Nah, kenapa Viking gitu ya? Jadi ini komponennya atau komposisi-komposisi yang ada di Viking. Kenapa bisa untuk mengatasi radang sendinya? Jadi ada chondroitin, kolagen tipe 2. Jadi kenapa tadi saya membahas tentang jurnal tentang kolagen tipe 2? Karena ini. Jadi di Viking itu ternyata kolagen tipe 2 dan itu kolagen yang terhidrolisis. Jadi yang mudah diserap oleh tubuh. Penyusun utama untuk memperbaiki tulang rawan, ligamen, tendon, dan lain-lain. Terus ada ini asam hyaluronat atau glikosamiglikan namanya. Itu cairan sendi yang berfungsi melumas sendi agar mudah bergerak. Terus ada kalsium, vitamin D, nutrisi yang dibutuhkan untuk tulang. Terus ada lemon verbena. Nah, lemon verbena ini ternyata bisa meredakan peradangan dan nyeri. Jadi bagus ya kalau buat yang radang sendi gitu ya. Melancarkan aliran darah dan mengatasi memar. Dan ada ini, ribosa. Ribosa itu menguatkan otot, mengurangi beban sendi. Jadi ini komposisinya lengkap untuk kesehatan sendi hingga tulang keras, tulang rawan, dan otot. Nah, berarti nggak cuma untuk radang sendi ya Bapak Ibu, tapi bisa untuk osteoporosis. Osteoporosis itu yang tulangnya kopong atau ada pengeroposan tulang gitu.
Nah, siapa saja yang perlu mengkonsumsi Viking? Setiap orang bisa mengkonsumsi Viking. Terus, siapa saja laki-laki dan perempuan bisa. Dan terutama kaum parubaya dan orang tua. Karena tadi ada resikonya ya Bapak Ibu. Oh ya, kenapa sih perlu konsumsi Viking gitu ya? Apa istimewanya? Alami dan aman. Jadi aman untuk dikonsumsi, terus mudah diserap oleh tubuh dan mudah diminum. Karena dalam bentuk saset ya. Nah, gimana cara minumnya? Minumnya 3 kali 1. Jadi sarannya itu biasanya 3 kali 1. eh, Pagi, siang, malam gitu ya. Konsumsinya sebelum makan untuk hasil yang optimal. Eh, tapi ini tetap bisa disesuaikan dengan budget ya Bapak Ibu. Jadi misal kalau untuk maintenance bisa 2 kali sehari bisa. Cuman memang yang direkomendasikan ada 3 kali sehari atau 3 kali 1 saset sebelum makan. Nah ini, jadi ini perawatan sendi Viking. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu banyak. Jadi Viking itu nggak hanya cuman buat sendi, tapi juga ternyata bisa untuk fungsi kardiovaskuler. Karena ada kolagennya bisa mempertahankan kemilau, kelembapan, dan kekenyalan kulit. Untuk jaringan otot bisa, saraf juga bisa, menunda penuaan juga bisa, memperkuat tulang, memelihara kesehatan sendi. Pastinya membuat tubuh tetap muda dan kuat. Kenapa? Karena kan jadi lebih sendinya lebih sehat gitu ya Bapak Ibu. Terus kulitnya juga lebih bagus, jadi mobilitasnya jadi lebih banyak, jadi nggak terbatas. Nah, itu tadi yang Viking ya Bapak Ibu ya. Jadi khusus Viking, jadi Bapak Ibu bisa ingat, oke, kalau sendi, tulang gitu ya, itu Viking. Viking juga Bapak Ibu bisa jadi nilai plusnya karena ada kolagennya, berarti bisa buat kulit gitu ya. Nah, kemarin seminggu sebelumnya saya bahas tentang Ganoderma ya Bapak Ibu ya. Dan itu ada penjelasan beberapa penjelasan tentang apa bedanya Yungkien B, Yungkien I, Yungkien Ganoderma gitu ya. Itu kan banyak jenisnya ya. Jadi di situ saya sudah jelaskan apa aja perbedaannya. Nah, kalau di sini saya mau menjelaskan. Jadi selain Viking, kalau untuk tulang itu apa bisa direkomendasikan YKB. Karena saya Bapak Ibu bisa ingat Jung Kien B, Ganoderma, itu B-nya bone sama blood. Salah yang bisa diingat gitu ya. Oke, B berarti bone, blood gitu. Gimana? Sama ya, karena ada kandungan glukannya, beta glukannya, senyawa polisakarida. Nah, ini dia bisa meningkatkan sel tulang. Jadi ini mempengaruhi ya Bapak Ibu ya, sel tulang, sel otot, sel saraf. Jadi bisa membantu menggantikan dan memperbaiki sel organnya. Nah, ini di sini ada tulang ya. Nah, ini untuk yang patah tulang, tulang rapuh, terus tulang rawan, jadi peradangan dan nyeri pada sendi akibat penuaan dan penggunaan yang berlebihan dan penyakit lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa nih, oke, kalau radang sendi, terus bagian tulang, begitu ya, selain Viking bisa dengan YKB atau Yungkien B ini. Cara minumnya sama ya, 3 kali 1 untuk menjaga kesehatan. Biasanya untuk maintenance konsumsinya 1 sampai 2 saset. Tapi kalau untuk kasus yang lebih serius bisa 3 kali 2 saset. Konsumsinya sama sebelum makan supaya penyerapannya lebih maksimal dan dapat disesuaikan dengan budget. Aman dikonsumsi tiap hari dan jangka panjang. Nah, ini yang Yungkien B. Terus kalau misal Bapak Ibu tanya, eh, memang ada bukti ilmiahnya ada. Kapan beberapa itu saya yang lalu itu juga saya udah sampaikan di situ juga bagus untuk kesehatan tulang. Nah, yang selanjutnya itu soya protein. Jadi biasanya ini 3 pak Pak Ibu. Kalau
ada yang radang sendi gitu ya, atau em, bagian tulang gitu ya. Selain Viking, Yungkienbi bisa dengan soya. Kenapa perlu dengan soya? Karena bisa untuk membantu merepair atau memperbaiki eh, sel-sel yang rusak. Jadi perlu dengan soya protein. Jadi hasil yang maksimal bisa ditambah dengan soya protein. Nah, cara minumnya gimana? Konsumsinya 3 kali 1, jadi bisa barengan. Eh, Minumnya biasanya bisa barengan 3 kali 1 saset. Konsumsinya sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal. Terus dapat disesuaikan dengan budgetnya. Terus aman dikonsumsi tiap hari dan jangka panjang. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau dilihat di sini bisa dicampur jadi satu. Jadi bisa dibuka, bisa ada soy protein, di sini ada Vitaking, terus ada Yunkienbi gitu ya. Nah, itu dari saya. Jaga kesehatan sendimu, tulangmu, karena itu penting. Karena kita bergerak, berjalan, berdiri ya, melakukan sesuatu gerakan, itu pasti ada perannya sendi dan tulang. Terima kasih.